Kamu mencari rahmat Allah, mencari cintanya, jangan mulai dari langit, mulailah dari bumi. Ulurkan tanganmu, lembutkan hatimu, dan sayangilah siapapun yang Allah hadirkan, karena setiap kasihmu di bumi akan dibalas dengan kasih yang jauh lebih besar di langit. Sahabat, kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara kita supaya bisa mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama." Artinya apa? Orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada manusia, kepada hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya, misalnya ular atau cicak, itu maka akan dikasihi oleh yang ada di langit. Siapa? Ya, para malaikat. Mereka lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai pimpinan, sebagai presiden, atau sebagai siapapun, maka cara yang termudah agar kita ini dicintai, disukai, dan juga dihormati oleh orang lain, maka kita juga harus menghormati orang lain. Itu langkah pertamanya. Makanya tidak heran bila ada pejabat, ada presiden, ada raja yang sangat disayangi oleh rakyatnya, oleh komunitasnya. Pasti kuncinya adalah karena dia sendiri, raja itu, presiden itu, pemimpin itu juga menyayangi karyawannya, menyayangi rakyatnya, menyayangi komunitasnya. Kita sering mendengar ada atasan yang begitu perhatian kepada kebutuhan karyawannya. Ada jenderal yang sangat peduli dengan kebutuhan sehari-hari para prajuritnya. Maka prajurit ini memberikan loyalitas yang tinggi kepada jenderalnya. Maka karyawan ini juga memberikan yang terbaik untuk perusahaan dan untuk bosnya, karena mereka merasa disayangi. Akhirnya mereka juga memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan, terhadap negara, terhadap desa, terhadap apapun. Itulah salah satu manfaat dari menyayangi yang ada di bumi, sehingga kita akan disayangi yang ada di langit. Selain itu, Allah juga menegaskan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wasfah. Artinya, kalau kamu itu keras hati, galak kepada masyarakat, maka tentu mereka akan berpaling darimu. Jadi kunci untuk menaklukkan masyarakat, kunci untuk menaklukkan keluarga, kunci untuk menaklukkan apapun adalah dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Maka mereka pasti akan respect, akan sayang juga kepada kita. Karena naluri manusia adalah al-insan abdul ihsan. Manusia itu tunduk kepada kebaikan. Jadi siapapun kita, kalau memang posnya berada di atas, kalau ingin disayangi yang ada di bawah, maka kuncinya adalah kita berbuat baik kepada mereka. Maka dijamin, insya Allah, mereka pun juga akan sangat baik kepada kita. Karena Allah, malaikat akan mendoakan kita. Allah akan melembutkan hati-hati para bawahan kita, keluarga kita, rakyat kita, sehingga mereka memiliki kasih sayang juga sama besarnya terhadap kita, terhadap para pimpinan, terhadap presiden, terhadap raja, dan terhadap siapapun yang posisinya ada di atas. Itulah para sahabat, kunci untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah, kasih sayang atau doa dari para malaikat. Terakhir, ada sebuah kisah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah ulama besar yang berjuluk Hujjatul Islam, ulama yang menjadi pendekar dan menjadi simbol keilmuan dari mazhab Syafi'i. Beliau banyak menulis kitab. Beliau alim luar biasa.
kitabnya yang sudah berusia 1000-an tahun sampai sekarang masih dibaca dan masih dipelajari di seluruh dunia. Tentu amalnya banyak sekali. Nah, Imam Ghazali suatu malam bermimpi. Dalam mimpinya ditanya, "Hai Ghazali, bagaimana kabarmu? Apa yang Allah lakukan terhadapmu?" Imam Ghazali menjawab, "Aku ditempatkan Allah di sisinya, di tempat terdekatnya." Kemudian ditanya lagi, "Apa yang membuatmu sampai bisa di posisi yang sangat terhormat itu, sehingga bisa sangat dekat dengan Allah?" Imam Ghazali menjawab, "Ya tentu karena amalku banyak." Imam Ghazali menceritakan banyak amalnya, mulai dari mengajar, menulis, beribadah. Tapi ternyata, kata Allah, bukan itu yang membuat amalnya diterima. Bukan itu yang membuat Imam Ghazali ini ditempatkan di posisi yang sangat hormat, yang dekat dengan Allah. Tapi apa? Justru karena pada suatu ketika Imam Ghazali saat sedang menulis kitabnya, ada seekor lalat yang hinggap di penanya. Di pena itu ada tinta. Lalat itu menghisap tintanya sampai penuh, sampai puas. Dan Imam Ghazali membiarkan saja. Imam Ghazali tidak mengibaskan lalat itu, tidak menyuruh pergi lalat itu, tapi dibiarkan sampai puas dia minum. Setelah puas, baru lalat itu pergi dan Imam Ghazali baru melanjutkan untuk menulis. Nah, amal itulah yang membiarkan lalat menghisap tinta sampai puas itu, rasa kasihan itu, rasa rahmat terhadap hewan yang bahkan selevel lalat saja, itulah yang membuat Allah menerima amal Imam Al-Ghazali. Dan itulah yang menempatkan Imam Ghazali bisa dekat dengan Allah. Jadi bayangkan para sahabat, bukan berarti kok ibadahnya tidak berguna, bukan. Tapi sayang atau kasihan terhadap lalat itulah yang menjadi pintu masuknya rahmatnya Allah terhadap Imam Al-Ghazali juga. Demikianlah kisah mengenai faedah atau gunanya memberikan rasa rahmat, memberikan rasa kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di bumi, meskipun itu adalah hewan. Insya Allah pasti ada berkahnya dan juga ada pahalanya. Sahabat, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya yang kita akan membicarakan topik-topik menarik lainnya. Semoga bermanfaat.